Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga teman-teman yang nonton sekarang dan saya bisa berkumpul walaupun dari jarak yang jauh, akan tapi kita masih bisa berbagi ilmu sedikit. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut beliau hingga akhir kiamat. Oke, teman-teman, sebelum kita nanti masuk kepada pembahasan di video kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Abu Dzar Al-Ghifari, mahasiswa kelas 2C, jurusan Terjemah Fakultas Adab dan Humaniora, dengan NIM 1102024000081. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu melalui media informasi, yaitu YouTube. Dan nanti insya Allah videonya akan tayang di YouTube saya untuk menjadi salah satu tugas untuk menjadi nilai nanti di ujian akhir semester di mata kuliah Shoroh untuk penerjemahan. Nah, jadi memang ketika kita sudah mendengar mata kuliah Shoroh, ya, jadi kita memang sudah terbayang kalau memang ini identik dengan bahasa Arab gitu. Jadi memang jurusan saya itu adalah jurusan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah umum, gitu kan. Nah, nanti ketika seseorang belajar bahasa Arab, dia akan bertemu dengan yang namanya ilmu shorof, yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata, perubahannya dari 1 atau 2 3 menjadi perubahan sudasi, itu dipelajari di ilmu shorof. Itulah yang dimaksud dengan ilmu shorof. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pada kali ini insya Allah saya mendapat tugas untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua di pembahasan aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah, jadi kismun itu jamannya aqsam, pembagian kalimah. Nah, teman-teman jangan salah paham, bahasa Arab al-kalimah itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya bukan kalimat, beda loh ya. Kalau kalimat itu bahasa Arabnya jumlah. Nah, sedangkan al-kalimah di sini yang sekarang kita mau kita bahas, aqsamul kalimah itu artinya pembagian kata. Jadi al-kalimah itu artinya kata. Nah, teman-teman, saya di sini akan mengambil sedikit referensi dari salah satu kitab shorof dan nahwu, yaitu kitab namanya kitab Mukhtarat, yang ditulis oleh Dr. Aun Rafiq. Jadi beliau ini salah satu pengajar di pondok pesantren di Gresik itu. Nah, di kitab beliau mengatakan bahwa aqsamul kalimah atau pembagian kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembagian kata tersebut, kita harus tahu nih, ya kan? Oke, langsung saja. Yang pertama, ada yang namanya isim. Nah, ini pembagian kata yang pertama. Jadi teman-teman harus paham nih dan harus hafal nih ya. Mari kita sama ngafal bareng. Yang pertama dari pembagian kata itu adalah ismun. Oke, bisa dicatat teman-teman semua. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu fi'lun. Oke teman-teman, diulangi lagi. Yang kedua adalah tadi apa? Fi'lun. Kemudian yang ketiga adalah harfun.
Inilah yang dikatakan oleh salah satu guru saya itu, yang ada juga di kitab tersebut, di kitab Muqtarat itu, bahwa aqsamul kalim memang terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, kemudian fi'il, dan yang ketiga harfun. Nah, ketika kita sudah tahu gitu pembagian kata dalam bahasa Arab, kita harus menjelaskan satu-satu ini apa yang dimaksud dengan isim, fi'il, dan juga huruf. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu isim. Nah, di banyak kitab, bahkan teman-teman mungkin udah pada tahu kan, isim itu artinya kalimatun tadullu ala makna insan au hayawan au jamadin au nabat. Jadi sebuah kata yang menunjukkan arti nama manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian yang terakhir benda mati. Dan kata ini tidak terikat dengan zaman. Kita kasih contoh, mungkin kalau kata atau bisa dikenal dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda mungkin, seperti contohnya kipas, kemudian yang di belakang saya ini jaket atau alma mater, atau baju, headset, video. Nah, itu adalah kata benda dalam bahasa Arab. Nah, sama juga dalam bahasa Indonesia. Nah, sama juga dalam bahasa Arab, ismun itu adalah berarti atau kata yang menunjukkan makna-makna tadi. Akan tetapi ya dalam bahasa Arab ya, gitu kan. Jadi ketika teman-teman menemukan sesuatu yang artinya memang menunjukkan tadi, entah itu nama manusia, entah itu hewan, entah itu benda mati, nah berarti memang itu bisa dipastikan isim. Contohnya seperti ismun dan misalkan tadi kalau dalam bahasa Arab kitabun, mirwahatu, dan yang lain sebagainya. Nah, teman-teman misalkan bisa melihat dari sisi makna gitu kan. Kalau tadi berarti isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan makna yang tadi sudah disebutkan. Nah, akan tetapi teman-teman bisa menilai kalau memang tulisan Arab gitu yang teman-teman lihat itu adalah sebuah isim. Yang pertama, teman-teman bisa mengidentifikasi kalau bahwasanya itu adalah isim. Yang pertama, isim itu menerima tanwin. Jadi kalau ada naskah bahasa Arab atau tulisan bahasa Arab ada tanwin di belakangnya, nah itu bisa dipastikan itu isim. Contohnya kayak kitabun, itu kan dhammatain, fathatain, atau kasrotain. Nah, itu bisa dipastikan kalau itu isim. Nah, yang kedua, dia menerima alif lam, gitu. Al-kitabu, al-jamalu, al-fi'lu, nah kayak gitu-gitu. Semua itu adalah juga isim. Jadi teman-teman ketika melihat alif lam, gitu kan, entah itu qamariyah atau syamsiyah, itu kita bisa mengidentifikasi kalau itu fi'il. Kemudian kalau didahului dengan huruf panggilan atau huruf munada, kalau dalam bahasa Arab itu teman-teman nanti kita akan bahas juga. Contohnya kayak ya Muhammad, gitu kan, ya Ahmad, itu yang ketiga. Kita bisa mengidentifikasi dari adanya huruf munada. Kemudian yang keempat ada didahului dengan huruf jar, ilal masjidi, dan yang lain sebagainya. Jadi memang ini karena video 15 menit kita percepat. Kemudian yang terakhir itu kata majmuk, penyandaran, pulpennya Muhammad, qolamu Muhammadin. Nah, itu bisa diidentifikasi kalau itu memang isim. Nah, itu kita selesai bahas isim. Kemudian kita bahas fi'il. Kalimatun tadullu ala makna syai'in. Jadi yang kedua dari aqsamul kalimah itu ada fi'il, sebuah kata yang menunjukkan arti sesuatu dan dia terikat dengan zaman. Maksudnya zaman terikat dengan waktu, entah itu lampau, sekarang, atau di masa depan. Nah, ketika ada sebuah kata yang dia berkaitan dengan waktu dan ada korelasinya dengan waktu gitu, nah maka bisa dipastikan itu fi'il gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia contoh kayak kata kerja lah gitu, apa bisa dikerjakan kalau dalam bahasa Indonesia seperti yaf'alu, atau bekerja, sedang bekerja, telah bekerja, nah seperti itu. Nah, tapi kalau di bahasa Arab itu sendiri terbagi menjadi 3 fi'il. Kalau di bahasa Indonesia mungkin tinggal tambahin telah, sedang, gitu kan. Kalau di bahasa Arab terbagi menjadi 3, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Jadi fi'il madi itu yang telah lampau gitu. Kemudian yang fi'il mudhari itu yang sekarang dan masa depan.
Kemudian kalau fi'il amr itu kata perintah. Contohnya kayak akala, telah makan, ya kulu sedang atau akan makan, saya kulu misalnya seperti itu kan, atau kul makanlah. Nah itu. Jadi nanti karena di video kali ini kita hanya membahas aqsamul kalimah, kita tidak terlalu masuk nih di apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga itu apa itu fi'il amr gitu kan, karena keterbatasan waktu. Nanti insya Allah kita akan bahas mengenai kita ketika tersebut. Tapi bisa difahami kalau memang yang kedua itu adalah fi'il, atau bisa disebut kalau simpelnya kata kerjalah, seperti itu. Terbagi lagi menjadi 3, ada madhi, ada mudhari, dan ada amr. Nah, nanti madhi dan amr ini termasuk fi'il yang mabni. Kemudian kalau fi'il mudhari itu dia mu'rab. Nah, nanti ada penjelasannya lagi. Nah, yang terakhir teman-teman semua, dari aqsamul kalimah itu adalah harfun atau huruf gitu. Huruf bukan kayak huruf di Indonesia A, B, C, huruf abjad, bukan ya. Huruf di sini yang didefinisikan oleh para ahli nahwu atau ahli sorof atau ahli bahasa Arab, itu huruf artinya sebuah kata yang dia tidak mempunyai makna gitu. Dia sebenarnya nggak punya makna kecuali dia bersambung dengan kata yang lainnya gitu. Jadi teman-teman yang juga sering udah pernah belajar bahasa Arab juga kadang salah nih. Contoh mengartikan ilah, itu ilah itu artinya ke, alat itu artinya di atas. Itu salah sebenarnya teman-teman semua. Karena huruf itu definisinya itu ketika sebuah kata dia tidak punya makna kecuali dia bersambung dengan kata yang selanjutnya. Jadi dia punya teman alal maktabi, baru diartikan di atas meja, ilal masjidi, dan yang lain sebagainya. Nanti itu dari huruf-huruf itu juga, huruf-huruf itu nanti kata saking itu mempunyai makna-makna, ada yang buat lil nafi, ada lil istifadah, dan yang lain sebagainya. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Nah, di video kali ini saya hanya menjelaskan, kita ulang lagi bahwa tadi aqsamul kalimah kan, pembagian kalimah. Nah, ingat tadi kalimah bukan kalimatnya tapi kata. Dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, ya kan? Kemudian ada fi'il. Tadi fi'il ada 3, madhi, mudhari, dan amr. Dan yang terakhir ada huruf, bukan huruf ajab lah ya, A, B, C, D, bukan, tapi huruf itu kata sambung, sebuah kata yang dia tidak punya makna kecuali dia bersambung dengan kata yang selanjutnya, seperti itu. Nah, insya Allah teman-teman cukup pembahasan kita sampai sini. Insya Allah nanti next time kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu kan. Dan akhirul kalam, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau ada salah saya mohon maaf dari perkataan atau perbuatan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.